pagi Ibu, saya perawat bunga yang akan menemani Ibu hari ini. Ibu bisa dipanggil dengan siapa? Panggil saya Ahmad saja. Baik, Ibu Anggun, bagaimana perasaannya hari ini? Biasa saja, aku malas. Ya, saya mengerti. Jadi hari ini kita akan berbicara dan berlatih tentang cara Ibu untuk menjaga kebersihan diri agar Ibu lebih sehat dan nyaman. Waktunya sekitar 15 menit ya Bu. Ibu bersedia? Sedia. Ibu, menurut Ibu apa saja yang termasuk kebersihan diri? Mandi mungkin. Betul, selain mandi, kebersihan diri juga meliputi sikat gigi, cuci rambut, mengganti pakaian, memotong kuku, serta menjaga kebersihan saat BAB dan juga BAK. Oh begitu. Menjaga kebersihan diri itu penting ya Bu, untuk mencegah penyakit, mengurangi bau badan, dan juga membuat tubuh Ibu lebih nyaman. Iya. Alat yang diperlukan antara lain ada sabun mandi, sikat gigi, sampo, pasta gigi, handuk, pakaian bersih, dan gunting kuku. Baik. Sekarang saya akan mengajarkan langkah-langkah kebersihan diri. Yang pertama, Ibu bisa mandi menggunakan sabun, kemudian sikat gigi, cuci rambut, dan memakai pakaian bersih. Baik, nanti saya coba. Bagus Ibu, untuk latihan di rumah sakit, mari kita buat jadwal ya Bu. Mandinya 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari, cuci rambut 2 kali seminggu, dan potong kuku 1 kali seminggu. Saya setuju. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan hari ini? Saya jadi lebih paham pentingnya kebersihan diri. Bagus sekali. Apa yang Ibu pelajari hari ini? Cara menjaga kebersihan diri, jadwal melakukannya juga. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang berhias atau berdandan agar penampilan Ibu lebih rapi ya. Besok jam 9 di ruangan ini ya Bu. Baik. Terima kasih Bu Anggun, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Anggun yang akan menemani Ibu hari ini. Ibu suka dipanggil Ibu siapa? Saya mau dipanggil Bunga aja. Baik, saya panggil Ibu Bunga ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lumayan sudah membaik. Syukur alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan diri seperti mandi, sikat gigi, dan mencuci rambut. Apakah Ibu masih ingat? Masih Sus. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar cara berhias atau berdandan agar penampilan Ibu lebih rapi dan menarik. Waktunya sekitar 15-20 menit ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Sebelum kita mulai, apakah Ibu sudah mandi pagi hari ini? Sudah Sus. Bagus sekali. Saya senang Ibu sudah melakukannya. Menurut Ibu, apa manfaat berhias atau berdandan? Supaya terlihat rapi dan juga enak dilihat Sus. Betul sekali. Selain itu, berhias juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita lebih nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Untuk perempuan, alat yang dapat digunakan untuk berdandan sederhana antara lain cermin, sisir, bedak, pelembab, dan pakaian yang bersih serta rapi ya Ibu. Ya. Setelah mandi, langkah-langkah berdandan yang sederhana meliputi 1. Mengeringkan rambut dan menyisirkan rambut dengan rapi. 2. Memakai pakaian yang bersih dan sesuai. 3. Membersihkan wajah. 4. Menggunakan bedak atau pelembab secukupnya bila diperlukan. Baik Sus. Sekarang Ibu coba rapikan pakaian Ibu. Bagus sekali, penampilan Ibu terlihat lebih rapi. Terima kasih Sus. Agar kegiatan ini menjadi kebiasaan, mari kita masukkan ke jadwal harian ya Ibu. Biasanya Ibu bangun jam berapa? Jam berapa? Saya biasanya bangun jam 6 Sus. Baik, setelah bangun dan mandi
pukul 6.30 atau setengah 7 ibu menyisir rambut, memakai pakaian bersih, dan merapikan penampilan. Apakah ibu bisa melakukannya? Bisa, Sus. Baik, jadi untuk mandi pagi ibu bisa sikat gigi, menyisir rambut, dan merapikan penampilan ya ibu. Untuk mandi sore ibu menggantikan pakaian bila diperlukan. Apakah ibu sanggup melakukan jadwal tersebut? Insya Allah sanggup, Sus. Bagus sekali, saya yakin ibu bisa melakukannya. Bagaimana perasaan ibu setelah latihan berdandan hari ini? Senang, Sus. Saya jadi lebih percaya diri. Bagus, coba ibu sebutkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Cara berdandan sederhana seperti menyisir rambut, memakai pakaian bersih, dan merapikan penampilan setelah mandi. Tepat sekali, ibu juga sudah membuat jadwal harian untuk melakukannya. Iya, Sus. Baik ibu, pertemuan kita cukup sampai di sini. Besok kita melakukan latihan kemampuan perawatan diri yang lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Terima kasih. Baik, saya permisi ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Tiga. Saya akan mendampingi Ibu hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu? Nova. Baik, Ibu Nova, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Syukurlah. Kemarin kita sudah belajar tentang kebersihan diri dan berdandan. Apakah Ibu Nova masih ingat? Masih. Bagus sekali, hari ini kita akan belajar cara makan dan minum yang baik serta memasukkannya ke dalam jadwal kegiatan harian. Waktunya sekitar 7 menit. Apakah Ibu Nova bersedia? Bersedia. Ibu Nova, apakah hari ini sudah mandi dan merapikan diri? Sudah. Bagus sekali, pertahankan ya Bu. Sekarang menurut Ibu Nova, bagaimana cara makan yang baik? Makan teratur dan makan makanan yang bersih. Betul sekali Ibu Nova, sebelum makan sebaiknya mencuci tangan, menggunakan alat makanan yang bersih, duduk dengan baik, dan makan secara perlahan. Jangan lupa minum air putih yang cukup ya Bu. Baik. Bagus sekali Ibu Nova, selanjutnya kita buat jadwal harian, misalnya pagi mandi dan sarapan, siang makan siang, sore mandi, dan malam sikat gigi sebelum tidur. Baik, Bu. Apakah Ibu Nova bersedia mengikuti jadwal tersebut setiap hari? Bersedia. Bagaimana perasaan Ibu Nova setelah latihan hari ini? Senang dan lebih paham, Bu. Coba sebutkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, Bu. Cara makan dan minum serta membuat jadwal latihan. Benar sekali. Saya harap Ibu Nova dapat melakukannya setiap hari agar lebih mandiri dalam merawat diri. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Nova. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Makasih juga, Bu. Perkenalkan, saya perawat Nova yang berjaga pada pagi hari ini. Mohon maaf, Ibu suka dipanggil siapa ya? Ibu tidak saja, Sus. Baik. Baik, Ibu Bida, bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Lumayan, Sus. Syukurlah. Apakah Ibu masih ingat latihan yang sudah kita lakukan sebelumnya? Seperti mandi, berhias, makan, minum dengan baik. Masih ingat, Sus. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar dan berlatih tentang cara BAB dan BAK yang baik serta memasukkannya ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Waktu kita sekitar 10-15 menit. Dan kita akan berbincang di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Dia bersedia, Sus. Sebelum kita mulai, saya akan menanyakan kegiatan yang sudah Ibu lakukan hari ini. Apakah Ibu sudah mandi? Sudah, Sus. Bagus. Apakah Ibu juga sudah makan dan minum dengan baik? Sudah, Sus. Baik sekali. Ibu sudah menunjukkan kemajuan ya, Bu.
Sekarang kita membahas cara BAB dan BAK yang baik. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan saat ingin BAB atau BAK? Pergi ke kamar mandi, Sus. Betul. Saat BAB atau BAK sebaiknya dilakukan di toilet ya Bu, atau di kamar mandi. Tidak menahan terlalu lama dan membersihkan area kewanitaan atau kemaluan dengan air bersih ya Bu. Baik, Sus. Lalu mencuci tangan menggunakan sabun setelah selesai ya Bu. Baik, Sus. Selain itu, kebersihan toilet juga perlu diperhatikan ya Bu, agar tidak menimbulkan penyakit. Apakah Ibu biasanya mencuci tangan setelah dari kamar mandi? Kadang-kadang sih, Sus. Mulai sekarang, sebaiknya selalu mencuci tangan setelah BAB dan BAK ya Bu, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari kuman. Baik, Sus. Saya akan berusaha. Sekarang coba Ibu sebutkan kembali langkah-langkah BAB dan BAK yang baik ya Bu. Pergi ke toilet, membersihkan diri dengan air bersih, lalu mencuci tangan dengan sabun. Bagus sekali Ibu, Ibu sudah bisa mengingatnya dengan baik. Sekarang mari kita masukkan kegiatan kebersihan diri ke jadwal harian ya Bu. Misalnya pagi mandi dan gosok gigi, siang cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Saat ini BAB atau BAK ke toilet dan membersihkan diri ya Bu. Sorenya Ibu mandi. Bagaimana Ibu apakah Ibu sanggup melakukannya? Iya, saya sanggup, Sus. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat bagus yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya Ibu biasa dipanggil siapa ya? Kalau nyamannya itu dipanggil Ibu siapa? Panggil Gendis saja. Baik Ibu Gendis. Tujuan saya datang hari ini adalah berdiskusi mengenai perawatan diri dan bagaimana cara menjaga kebersihan diri selama perawatan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelum itu bagaimana perasaan Ibu pada hari ini ya? Saya merasa agak malas dan kurang bersemangat. Baik Bu, jadi hari ini kita akan berbicara sekitar 5 menit di ruangan. Ini mengenai pentingnya perawatan diri. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu, apakah selama beberapa hari terakhir Ibu mengalami kesulitan mandi, menyikat gigi, atau mengganti pakaian? iya, saya sering malas mandi, kadang nggak ganti pakaian sih. Apa yang membuat Ibu sulit melakukannya? Saya merasa lelah dan tidak ada semangat. Baik Bu, kondisi tersebut disebut defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah keadaan ketika seseorang mengalami kesulitan atau kurang mampu melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berhias, berpakaian, makan, atau menjaga kebersihan diri. Oh, begitu ya Pak. Tanda-tandanya dapat berupa badan kurang bersih, pakaian kotor, rambut tidak rapi, bau badan, atau jarang menyikat gigi. Bila dibiarkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan membuat tubuh tidak nyaman. Baik. Untuk mengatasinya, Ibu dapat mulai dengan mandi 2 kali sehari, menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, serta mengganti pakaian yang bersih setiap hari. Baik Pak, nanti saya akan coba. Bagus sekali Bu. Ibu juga bisa membuat jadwal sederhana agar lebih mudah mengingat waktu mandi dan merawat diri. Ya, sepertinya itu membantu. Saya senang Ibu mau mencoba. Itu merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kesehatan dan kenyamanan Ibu. Ibu Gendis, setelah kita berdiskusi, coba Ibu sebutkan kembali apa yang dimaksud defisit keperawatan diri ya. Defisit perawatan diri adalah kondisi ketika seseorang kesulitan merawat kebersihan dan kebutuhan dirinya sendiri. Benar sekali Bu. Lalu apa aja yang akan Ibu lakukan? Saya akan mandi 2 kali sehari, menyikat gigi, mencuci tangan, dan mengganti pakaian yang bersih. Sangat baik Bu. Saya harap Ibu dapat mempraktikkan mulai hari ini ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Gendis. Besok kita akan bertemu kembali untuk melihat perkembangan dan latihan keperawatan diri
berikutnya. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi. Kembali. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat medis yang bertugas hari ini. Selamat pagi, Sus. Sebelumnya, boleh saya panggil dengan Bapak siapa? Bapak bagus saja ya, Sus. Baik, Bapak Bagus, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Hari ini baik ya, Sus. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah berarti melakukan perawatan diri agar Bapak Bagus dapat menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan lebih baik. Baik, Sus. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 5 menit di ruangan ini. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, Bapak Bagus, mengapa kita perlu menjaga kebersihan diri? Agar tubuh kita bersih dan tidak mudah sakit ya, Sus. Betul sekali. Sekarang coba sebutkan kegiatan perawatan diri yang biasa Bapak lakukan. Mandi, sikat gigi, dan ganti pakaian, Sus. Baik, berapa kali sebaiknya mandi dalam satu hari? 2 kali sehari, Sus. Tepat sekali. Selain mandi, apa yang perlu dilakukan setelah bangun tidur? Menyikat gigi, Sus. Betul, menyikat gigi membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi setelah mandi. Sebaiknya memakai pakaian yang bagaimana? Pakaian yang bersih, Sus. Sangat baik. Sekarang coba Bapak Bagus jelaskan urutan perawatan diri yang akan Bapak Bagus lakukan setiap hari. Bangun tidur, menyikat gigi, mandi, lalu memakai pakaian yang bersih, Sus. Bagus sekali. Itu sudah betul. Jika dilakukan setiap hari, tubuh akan lebih sehat dan nyaman. Baik, Sus, saya akan mencobanya setiap hari. Saya senang mendengarnya. Bapak Bagus sudah mampu menjelaskan langkah-langkah perawatan diri dengan baik. Bagaimana perasaan Bapak Bagus setelah latihan hari ini? Saya senang dan lebih nyaman ya, Sus. Baik, coba sebutkan kembali kegiatan perawatan diri yang perlu dilakukan setiap hari. Mandi 2 kali sehari, menyikat gigi, dan memakai pakaian yang bersih, Sus. Benar sekali, Bapak Bagus sudah memahami dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mengevaluasi apakah Bapak Bagus sudah mampu melakukan perawatan diri secara rutin. Besok pukul 9 kita akan bertemu lagi di ruangan ini. Baik, Sus. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Terima kasih.